Hai, perkenalkan. Saya Karisma Ganda Megasari, guru di SMA N1 Seputiraman. Kali ini saya hendak melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Ada 3 tahapan guru belajar seri AKM ini, yaitu tahap yang pertama orientasi, tahap kedua BIMTEK, dan tahap yang ketiga adalah pengimbasan. Pada tahap yang pertama orientasi, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Nah, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi AKM, seperti berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan guru masih banyak yang belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, pada program ini, kita akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran mandiri dengan alokasi waktu 32 jam pertemuan yang dapat diatur secara fleksibel. Karena itu, selamat belajar. Latar belakang dan kebijakan dari adanya asesmen nasional karena Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh sangat dibutuhkan. Jadi untuk tahun ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kemendikbud dan UN tidak lagi diberlakukan. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi. Nah, ada hubungan antara kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Jadi, pelajar Pancasila memiliki karakter berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri, dan yang paling penting harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, untuk mencapai itu, penting bagi guru dan siswa mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Jadi, bukan hanya pada pemahaman konten atau konsep belaka, tetapi ada pula keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Sehingga konteks tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan. Pada tahap kedua, yaitu BIMTEK, guru diminta untuk mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, membaca dan mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, dan melakukan latihan secara mandiri. Sebelum mengikuti BIMTEK, guru akan diminta mengerjakan asesmen pra-program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Nah, setelah BIMTEK akan ada asesmen pasca program untuk mengetahui peningkatan, apakah ada peningkatan kemampuan setelah mengikuti proses belajar BIMTEK ini. Nah, diupayakan mendapat nilai di atas 70, jadi nilai ketuntasan minimal 70. Nah, pada program BIMTEK ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi serta tindak lanjut. Jadi, kita harus memperbarui bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Dari asesmen nasional itu ada 3 instrumen utama, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa.
Kemudian yang kedua, instrumennya yang dipakai adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Serta yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, sering disosialisasikannya asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Jadi banyak siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah yang mulai gelisah terkait penghapusan UN dan pembelakuan asesmen nasional. Maka untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, perlu dilakukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional yang terus harus disebar. Tujuan dan manfaat dari asesmen nasional. Jadi ada perubahan evaluasi dari UN ke asesmen nasional yang merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat. Gunanya apa? Untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang nanti pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari AN menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu, kesenjangan antar bagian. Kemudian, AN juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Ini yang sering dilupakan karena tujuannya hanya pembelajaran hasil belajar saja, dan itu mulai dibenahi. Kemudian AN juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif agar tercapai tujuan utama tersebut. Nah, hasil yang diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi, hasil asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional, tidak digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi, berikut bisa kita lihat. Yang pertama dilihat dari tujuan pelaksanaan. AN itu mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sementara UN itu tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian pada jenjang penilaian, AN dilakukan di SD, SMP, SMA, SMK atau program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara UN hanya dilakukan pada SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kemudian asesmen nasional pada level siswa dilakukan pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan UN dilakukan di tingkat akhir pada tiap jenjang. Kenapa dilakukan pada kelas 5, 8, dan 11? Hal ini untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapat hasil laporan AN. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar sebagai salah satu syarat kelulusan. Kemudian pembedaan yang keempat, pada pelaksanaannya AN itu menggunakan metode survei yang dilakukan dengan cara mengambil sampel siswa secara acak dari setiap sekolah. Sementara untuk UN itu metode sensus di mana semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Kemudian pembeda yang kelima adalah model soalnya. Pada asesmen nasional, model soalnya adalah lebih bervariasi, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara pada UN hanya ada 2, pilihan ganda dan isian singkat. Perbedaan yang keenam adalah sasaran penilaian. Pada AN mengukur kompetensi mendasar atau minimum melalui AKM yang dilihat dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim lingkungan pembelajaran. Sementara pada UN, sasarannya hanya pada penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Kemudian untuk penilaian, pada AN penilaiannya menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT.
Sementara pada UN menggunakan CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test atau PBT. Jadi dari pembeda-pembeda tersebut harus dipahami bahwa asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Diingat ya, AN bukan pengganti UN. Nah, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk AN ada 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri yang dinilai atau diujikan adalah kompetensi dari literasi membaca, serta asesmen numerasi. Kemudian, pelaksanaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana pertanyaan disajikan bergantung kemampuan siswa. Petunjuk dan teknik pelaksanaan peserta AKM berasal dari semua satuan pendidikan, tetapi tidak semua murid dipilih sampel secara acak. Jadwal pelaksanaannya untuk SMA khususnya itu pada hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Tes literasi pada SMA itu 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Sementara pada hari kedua untuk SMA, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar selama 30 menit. Bentuk-bentuk atau butir soal asesmen nasional khususnya pada asesmen kompetensi minimum ada bentuk soal pilihan ganda. Jadi siswa memilih jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D. Kemudian pilihan ganda kompleks, siswa memilih jawaban benar atau salah. Kemudian menjodohkan, siswa menjodohkan. Kemudian ada isian singkat dan ada uraian. Seperti itu. Konsep literasi membaca. Pada komponen AKM literasi membaca ada 3, yaitu konten, di mana terdapat teks informasi yang bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi, serta tes fiksi yang bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan. Kemudian komponen yang kedua yaitu proses kognitif. Di sini siswa diharapkan bisa menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasikan informasi tersebut, serta mengevaluasi dan melakukan refleksi. Sementara komponen yang ketiga adalah konteks. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, serta saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya, jadi penilaian asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagi konten, berbagi konteks, beberapa tingkat proses kognitif. Mengenal yang berikutnya adalah konsep numerasi. Kita mengenal AKM numerasi. Pada numerasi, kontennya dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Komponen-komponen pada AKM numerasi, komponen kontennya meliputi bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Pada proses kognitif, siswa diharapkan mampu memahami, kemudian menerapkan konsep tersebut, dan bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah. Sementara komponen konteks yang diharapkan secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Tahapan yang ketiga pada guru belajar yaitu pengimbasan. Setelah selesai mengikuti BIMTEK, maka guru diharapkan melakukan pengimbasan kepada guru lain baik di sekolah maupun di MGMP masing-masing mengenai hasil yang telah didapatkan. Kemudian mendokumentasikan dalam bentuk video dan mengunggahnya di channel. Nah, untuk pengimbasan ini, pengimbasan yang telah saya lakukan yaitu melalui WA Group.
dengan cara memberikan informasi terkait tentang guru belajar seri AKM dan mengajak teman-teman untuk mengerjakannya bersama-sama agar mereka semua mengikutinya sehingga sekolah bisa dikatakan sebagai sekolah yang aktif dan banyak guru yang mendapatkan ilmu mengenai asesmen nasional. Kemudian pengembasan yang kedua yaitu bersifat luring atau langsung dengan cara memberikan semacam diklat dengan teman-teman bagaimana cara melakukan AKM atau bagaimana cara mengikuti program guru belajar seri AKM. Di sini saya memandu mengumpulkan guru-guru di ruang lab, kemudian bersama-sama mereka membuka guru belajar seri AKM dan memahami serta mengerjakan soal-soal. Apabila ada yang kesulitan, maka saya bisa memberikan bantuan. Baik, pesan yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak video. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dadah.